Sinta mengerutkan kening saat pertama kali mendengar cerita tentang kandang Mbah Darto. Di kampung Karanguluh yang terpencil, nama itu sudah menjadi legenda. Setiap kali Idul Adha tiba, orang-orang berduyun-duyun datang membeli kambing dari sana, dan anehnya, mereka pulang dengan senyum lebar, seolah-olah hidup mereka berubah seketika. Ada yang dapat promosi, ada yang tiba-tiba kaya raya, ada yang mendapat rezeki tak terduga. Sinta, yang tengah menyusun skripsi tentang tradisi kurban, merasa tertarik untuk menggali lebih dalam. Tapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Ia mendengar dari Burum, pemilik kos tempat Sinta tinggal, bahwa di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang lebih gelap. Warga yang datang dari jauh untuk membeli kambing, tak pernah kembali dengan tangan kosong. Ada yang hilang. Sinta mendengarnya seperti angin lalu, tetapi rasa ingin tahunya mulai muncul. Bagaimana mungkin sebuah kandang kambing bisa begitu laris, dan hidup seseorang bisa begitu cepat berubah hanya setelah membeli kambing? Pada malam pertama, Sinta sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara takbir yang menggema di udara, disertai dengan erangan lemah dari arah kandang. Ketika ia bertanya-tanya kepada Burum, ibu kos itu hanya tersenyum cemas. Jangan terlalu banyak bertanya tentang itu, Endo. Ada beberapa hal di kampung ini yang lebih baik kamu biarkan saja. Ikuti saja apa yang ada. Namun, rasa penasaran Sinta semakin besar. Ia mulai mencari informasi lebih banyak tentang Mbah Darto, sang pemilik kandang kambing yang sudah dikenal sebagai orang yang penuh karisma dan disegani oleh warga sekitar. Mbah Darto adalah sosok yang tak pernah terlihat lelah meski usianya sudah sangat tua. Wajahnya selalu tampak tenang, bahkan sedikit misterius. Sinta tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Mbah Darto, ada apa dengan kandang kambingmu? Pikirnya dalam hati. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang gelap yang menyelimuti kampung itu, dan Sinta sudah terjebak di dalamnya. Seminggu setelah kedatangannya, Sinta mulai merasa ada yang tak beres dengan kampung Karanguluh. Semua tampak biasa-biasa saja, namun ada hal-hal kecil yang selalu menggantung di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai. Pada suatu pagi yang cerah, saat Sinta duduk di beranda rumah kos Burum, ia mendengar suara gaduh di luar. Ia melihat dua orang laki-laki muda, yang biasa mengunjungi kandang Mbah Darto, berbicara dengan suara pelan. Sinta mencoba mendengarkan percakapan mereka, namun hanya beberapa kata yang terdengar jelas. "Gimana kabar kambingnya, bro? Lancar aja ya?" tanya salah seorang laki-laki. "Iya, lancar. Tapi, denger-denger, ada yang gak beres di belakang kandang," jawab yang lainnya, suaranya berbisik. Sinta menahan napas, penasaran dengan pembicaraan mereka. "Ada yang gak beres? Apa maksudnya?" pikirnya. Ia menunggu mereka pergi, lalu bergegas keluar untuk mengikuti mereka tanpa terlihat. Ternyata, percakapan itu semakin memicu rasa ingin tahunya. Apa yang ada di balik kandang kambing itu? Sinta tahu, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setelah beberapa hari, Sinta merasakan keganjilan yang semakin kuat. Pada malam hari, ketika suara takbiran mulai terdengar dari masjid, Sinta merasa ada yang berbeda dengan suasana kampung itu. Terlihat lebih sepi dari biasanya. Saat ia melangkah menuju warung Burum, langkahnya terhenti. Di ujung jalan, ia melihat seorang perempuan muda berjalan dengan terburu-buru, matanya kosong dan wajahnya pucat. Perempuan itu tampak seperti orang yang sangat ketakutan, dan sebelum Sinta sempat bertanya, perempuan itu menghilang di balik pohon besar. Sinta menggigil. "Itu, siapa?" gumamnya. Tak ada yang tampak aneh dengan perempuan itu, namun ada sesuatu dalam caranya berjalan yang membuat Sinta merasa tidak nyaman. Ia merasa, entah mengapa, perempuan itu tidak akan kembali ke kampung ini. Keesokan harinya, Sinta bertanya kepada Burum tentang perempuan itu, namun Burum hanya menggelengkan kepala. "Enggak tahu, Endo. Mungkin dia cuma lewat. Kampung ini memang sering kedatangan orang asing. Tapi biasanya, mereka enggak lama di sini,"
jawab burung sambil memasukkan teh hangat ke dalam cangkir. Tapi Sinta bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Burung, yang selalu ceria dan penuh perhatian, tiba-tiba tampak terdiam, seolah-olah menghindari percakapan lebih lanjut. Di hari yang sama, Sinta kembali ke kandang kambing Mbah Darto untuk mengamati lebih dekat. Kandang yang terlihat begitu sederhana itu, dengan dinding bambu yang lapuk, dan bau tak sedap dari kotoran kambing, menyimpan sebuah rahasia besar yang belum ia pahami. Saat ia berdiri agak jauh, Sinta melihat Mbah Darto sedang berbicara dengan seorang pria berbadan kekar, yang mengenakan pakaian hitam. Sinta tak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi yang jelas, pria itu tampak begitu khusyuk mendengarkan setiap kata Mbah Darto. Ada apa dengan pria itu? Pikir Sinta. Ia merasa ada yang ganjil, seolah-olah pria itu bukan orang biasa. Begitu Mbah Darto melihat ke arahnya, Sinta langsung merunduk, menyembunyikan wajahnya di balik pagar bambu. Namun, entah mengapa, matanya tetap tertuju pada Mbah Darto. Sosok kakek itu menatapnya dengan penuh perhatian, seolah tahu bahwa Sinta sedang mengamati. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah kandang kambing. Sinta mendengar erangan yang samar-samar, suara itu seperti berasal dari manusia, bukan dari kambing. Erangan itu terdengar pelan namun jelas. Setiap malam suara itu datang, semakin lama semakin jelas. Sinta tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Ketika ia melangkah mendekat ke kandang pada malam yang hening, tiba-tiba sebuah suara keras membuatnya terlonjak. Suara itu datang dari dalam kandang, tetapi seperti suara benda yang terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Sinta melangkah masuk, memutar-mutar otaknya mencari cara untuk melihat lebih dekat. Namun, ia hanya bisa menatap dari balik dinding bambu yang longgar, dan tiba-tiba melihat sosok Mbah Darto yang sedang berdiri di atas lantai jerami. Matanya tajam memandang ke arah Sinta. "Tidak ada yang perlu kamu cari di sini, Enduk," kata Mbah Darto, suaranya seperti bisikan yang dalam, membuat Sinta kaget setengah mati. "Pergilah sebelum kamu menyesal." Mbah Darto tidak menyentuh apapun, tidak menggerakkan tubuhnya, tetapi Sinta bisa merasakan hawa dingin yang menyerangnya. Semua yang ada di sekitarnya terasa semakin berat. Sinta hampir tak bisa bernapas. Perasaan takut mulai menguasai dirinya, namun dalam hati, ia merasa, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Sinta merasa seolah-olah dirinya dikejar-kejar oleh bayang-bayang malam itu. Apa yang dilihatnya di kandang kambing Mbah Darto masih terus terngiang dalam benaknya. Suara erangan yang jelas bukan dari kambing, dan cara Mbah Darto menatapnya, seperti mengingatkan Sinta bahwa ia sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Di kampung Karanguluh, ada kesan aneh yang mulai menghantui kehidupan sehari-harinya. Semua orang tampak biasa saja, bahkan sangat ramah, namun ada yang terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Warga kampung itu berusaha menutupi sesuatu yang gelap, dan Sinta semakin yakin bahwa apa yang terjadi di balik kandang Mbah Darto lebih dari sekadar tradisi kurban. Pada siang hari, Sinta kembali mencoba mendekati Burung untuk mencari informasi lebih banyak. "Burung, ada yang aneh dengan kampung ini, ya? Kok saya merasa semua orang di sini seperti menutup mata terhadap sesuatu?" tanya Sinta dengan hati-hati. Burung hanya tersenyum cemas. "Enduk, kamu terlalu banyak berpikir. Kampung ini memang seperti kampung kecil lainnya. Kalau kamu terus tanya-tanya, nanti kamu malah jadi seperti orang luar yang gak paham adat kita." Sinta tak puas. Ia memutuskan untuk mendekati Pak Lurah Joyo, yang menurut Burung, adalah sosok yang paling tahu tentang kehidupan di Karanguluh. Mungkin, jika ada orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, itu adalah Pak Lurah. Malam itu, Sinta mengunjungi kantor desa tempat Pak Lurah sering duduk. Di dalam ruangan yang terang itu, Pak Lurah menyambut Sinta dengan senyuman yang ramah. "Ada apa, Endo? Punya pertanyaan tentang kampung kita?" Pak Lurah tampak santai, namun Sinta merasa ada yang aneh dengan cara Pak Lurah menatapnya. Ada sesuatu yang dipendam,
sesuatu yang membuat Sinta merasa tak nyaman. Sinta langsung membahas tentang tradisi kurban yang ia teliti. Ia bertanya mengenai kandang Mbah Darto dan cerita-cerita keberuntungan yang dikaitkan dengan kambing dari sana. Pak Lurah hanya mengangguk pelan. Kandang Mbah Darto memang terkenal, Enduk. Banyak yang datang dari jauh hanya untuk membeli kambing di sana. Tapi, sebaiknya kamu berhati-hati dengan apa yang kamu dengar. Kampung ini punya sejarah panjang, dan tidak semua cerita itu bisa diterima begitu saja. Sinta semakin penasaran, tetapi Pak Lurah hanya memberikan jawaban yang tidak memadai. Sebelum Sinta pergi, Pak Lurah menatapnya tajam. Kamu lebih baik berhenti bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Di sini, banyak yang harus kita jaga agar tetap terjaga. Kata-kata itu seperti peringatan, tetapi juga mengundang rasa ingin tahu Sinta yang semakin mendalam. Ada yang salah dengan kampung ini, dan Sinta merasa ia sudah terlalu terlibat dalam misteri itu. Di tengah kebingungannya, Sinta semakin sering mendengar bisikan-bisikan aneh dari para warga yang seolah berusaha menghindar darinya. Setiap kali ia bertemu mereka, wajah mereka menjadi tegang, seolah-olah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Sinta merasa semakin terasing di tempat yang seharusnya ia anggap rumah sementara itu. Beberapa hari kemudian, Sinta memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Pagi itu, ia berjalan kembali menuju kandang Mbah Darto, dengan niat untuk menggali lebih dalam tentang apa yang tersembunyi di sana. Ia sengaja memilih waktu siang hari, berpikir bahwa di saat terang, ia lebih mudah untuk mengamati. Ketika ia tiba, Sinta melihat Mbah Darto sedang duduk di depan kandang, memandang ke kejauhan. Tidak ada kambing yang sedang digembalakan, hanya beberapa yang tampak berada di dalam kandang. Sesekali, terdengar suara gemericik dari sumur tua di sudut kandang yang selama ini tidak begitu diperhatikan. Sinta mencoba mendekat lebih jauh, tetapi saat kakinya mulai melangkah, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Di sudut dekat sumur, terdapat sebuah lubang kecil di tanah yang ditutup dengan papan kayu. Sinta merasa ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Mbah Darto tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. "Enduk, apa yang kamu cari di sini?" tanyanya dengan suara tenang, namun Sinta bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam kata-kata itu. "Saya cuma ingin tahu lebih banyak tentang kurban di kampung ini, Mbah. Tentang kambing-kambing itu, dan apa yang membuat orang-orang begitu percaya dengan keberuntungan dari sini," jawab Sinta dengan suara pelan. Mbah Darto hanya tersenyum samar, tapi kali ini senyum itu terasa dingin. "Ada yang lebih dari sekadar kambing di sini, Enduk. Tapi untuk mengetahuinya, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Sinta merasa tubuhnya kaku. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya, dan seketika ia merasa, untuk pertama kalinya, benar-benar berada di ujung jurang yang tak bisa ia lihat. Apakah ia sudah terlalu jauh terjerumus ke dalam rahasia yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pertemuan dengan Mbah Darto di kandang kambing. Kata-kata sang kakek terus terngiang di telinganya, "Ada yang lebih dari sekadar kambing di sini, Enduk. Tapi untuk mengetahuinya, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Mbah Darto berbicara dengan nada tenang, namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Sinta merasa cemas. Seolah-olah, peringatan itu bukan sekadar kata-kata kosong. Pada malam-malam berikutnya, Sinta mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin terasa setiap kali ia berada di kampung Karangwulu. Suasana kampung yang tampak damai di siang hari, berubah menjadi gelap dan penuh ketegangan begitu malam tiba. Setiap kali ia berjalan di jalanan sempit itu, ada rasa seperti diawasi, seperti ada mata yang memantau setiap gerak-geriknya. Sinta mencoba untuk bertanya lagi kepada burung, tetapi ibu kos itu hanya memberikan jawaban samar-samar. "Enduk, kamu terlalu banyak berpikir. Semua ini cuma kebiasaan. Jangan terlalu mendalami hal-hal yang bukan urusanmu," kata burung sambil menyajikan secangkir teh hangat. Tapi Sinta bisa melihat kegelisahan yang jelas di wajah burung. Seolah ada sesuatu yang lebih, yang disembunyikan oleh ibu kos itu.
Puncak ketegangan mulai muncul pada malam takbiran. Suara takbir dari masjid terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah menggema sampai ke dalam hati Sinta. Ia berusaha tidur, tapi setiap kali matanya terpejam, suara erangan lemah itu kembali terdengar. Suara itu datangnya dari arah kandang Mbah Darto. Suara itu bukan suara kambing, melainkan suara manusia yang menahan sakit. Sinta merasa tubuhnya merinding, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk keluar dari kos, mengendap-endap menuju kandang. Suasana sekitar begitu sunyi, hanya ada suara gemericik air dari sumur tua yang terdengar semakin jelas. Sinta semakin mendekat, berusaha mencari tahu sumber suara itu. Dan saat ia hampir sampai di dekat kandang, langkahnya terhenti. Di dalam kandang, ada seorang pria yang Sinta kenal, pria kekar yang beberapa kali terlihat berbicara dengan Mbah Darto. Pria itu tampak berdiri di depan sumur tua, memegang sebuah golok besar yang berkilau di bawah sinar bulan. Tangan pria itu gemetar, dan wajahnya pucat, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dari dalam kandang, Mbah Darto muncul dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lebih tua dan lebih keriput dari biasanya, namun matanya berkilau dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu sudah siap, bukan?" Suara Mbah Darto terdengar berat, seperti mengandung ancaman. Pria itu mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat ke arah sumur. Sinta yang bersembunyi di balik pagar bambu tak bisa bergerak, menahan napas saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dengan tangan gemetar, pria itu mengangkat golok dan mengarahkannya ke sebuah benda yang tampak bergerak di dalam sumur. Tanpa bisa melihat dengan jelas, Sinta hanya bisa mendengar suara yang mengerikan, suara sesuatu yang terputus, diikuti dengan erangan keras dari dalam sumur. Jantung Sinta berdebar hebat. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, pria itu mundur dan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Mbah Darto hanya berdiri di samping sumur, matanya yang tajam menatap Sinta yang masih bersembunyi. "Kamu terlalu jauh, Enduk," kata Mbah Darto dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. "Terkadang, lebih baik tidak mengetahui sesuatu daripada tahu terlalu banyak." Sinta merasa jantungnya hampir keluar dari dada. Semua yang ia lihat, semuanya terasa begitu nyata dan mengerikan. Apa yang terjadi di dalam sumur itu? Kenapa pria itu harus melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? Dan yang lebih mengganggu, kenapa Mbah Darto hanya berdiri diam, seolah-olah itu hal yang biasa? Sinta tak bisa menahan diri lagi. Ia berlari kembali ke rumah kos, tubuhnya gemetar hebat. Dalam perjalanannya, ia merasa seolah ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tetapi rasa itu tetap ada. Seolah-olah, sesuatu yang gelap dan tak tampak, mengikutinya. Setibanya di kos, Sinta langsung mengunci pintu kamarnya dan duduk terdiam di atas ranjang. Pikiran-pikirannya berputar cepat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Mbah Darto dan kampung ini ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dan kini, ia sudah terlalu dalam terlibat di dalamnya. Suara erangan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti datang dari dalam kamarnya sendiri. Sinta menahan napas. Suara itu begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang berada di sampingnya. Namun saat ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian malam yang menyelimuti ruangan itu, menambah ketakutan yang semakin membuncah di dalam dirinya. Sinta merasa tubuhnya lemas, seperti tidak mampu menahan beban yang baru saja diterimanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Darto seperti pisau yang menusuk perlahan. Mbah Darto berbicara begitu tenang, seolah semuanya adalah hal yang biasa, tapi bagi Sinta, apa yang ia dengar adalah hal yang mengerikan. Ia menatap sumur tua itu lagi, dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Apakah itu berarti setiap kambing yang dijual Mbah Darto datang dengan harga yang lebih tinggi dari sekadar uang? Apakah para pembeli itu tahu apa yang mereka terima, dan apa yang mereka harus bayar untuk mendapatkannya? "Mbah,"
Kamu bilang ada yang mengorbankan nyawa, suara Sinta tercekat, apakah itu berarti mereka yang hilang di kampung ini, mereka? Mbah Darto mengangkat tangan, menenangkan. Jangan buru-buru menyimpulkan, Endo. Setiap orang yang datang ke sini tahu apa yang mereka pilih. Tidak ada yang dipaksa. Semua berdasarkan keputusan mereka sendiri. Sinta merasa otaknya berputar. Ia tak bisa menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Pikirannya melayang ke beberapa kejadian yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa kali, saat ada malam takbiran, beberapa orang di kampung ini menghilang tanpa jejak. Dan mereka yang hilang itu selalu kembali dalam waktu yang sangat cepat, dengan wajah yang berbeda, lebih cerah, lebih bersemangat, bahkan lebih kaya. Ia merasa tubuhnya makin terperangkap. Ada sesuatu yang janggal. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, mungkin ada cara untuk menghentikan semuanya, tapi bagaimana? Dengan apa? Sinta menatap Mbah Darto, mencoba mencari celah di antara kata-kata sang kakek yang penuh teka-teki. Kamu bilang orang-orang di kampung ini tahu apa yang mereka pilih, kata Sinta, suara masih bergetar, tapi mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tentang kurban manusia? Mbah Darto tertawa pelan, namun tawa itu terasa kering. Kamu masih belum mengerti, Endo. Mereka datang karena mereka ingin lebih. Hidup mereka biasa saja, biasa-biasa saja, dan mereka tidak puas dengan itu. Mereka ingin lebih, keberuntungan, rezeki, kekayaan. Dan itu harus dibayar. Sinta semakin bingung. Jadi kamu bilang, ada yang mengorbankan nyawa manusia? Tanyanya pelan, hampir tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Mbah Darto hanya mengangguk, kali ini ekspresinya serius. Ya, setiap orang yang ingin mendapatkan lebih harus membayar harga yang setimpal. Kalau mereka memilih kekayaan, mereka harus membayar dengan darah. Kalau mereka memilih hidup yang lebih baik, ada yang harus dikorbankan. Dan itu sudah berjalan begitu lama. Sinta merasakan perutnya mual. Apa yang ia dengar seolah keluar dari dunia yang tak ia kenal, dunia yang dipenuhi dengan pengorbanan yang tak manusiawi. Ia teringat dengan cerita-cerita yang pernah ia dengar, tentang orang-orang yang tiba-tiba mendapat keberuntungan besar setelah melakukan hal-hal aneh. Tapi kini, semuanya terasa semakin nyata, semakin mengerikan. Sinta melihat Mbah Darto dengan tatapan bingung dan ketakutan. Kenapa kamu melakukan ini, Mbah? Kenapa semua ini harus ada? Mbah Darto menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mengukur apakah Sinta sudah siap untuk menerima kenyataan ini. Ini sudah menjadi bagian dari tradisi kami, Endo. Tradisi yang dijaga turun-temurun. Tak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap untuk mengikuti jalannya. Sinta merasa tubuhnya semakin berat. Apakah ini yang harus ia pilih? Mengikuti jalan yang sudah dipilih oleh orang-orang di kampung ini, atau pergi dan mengabaikan semuanya? Tapi, bagaimana jika ia sudah terlalu jauh terlibat? Mbah Darto melangkah mundur perlahan, memberi Sinta kesempatan untuk mencerna semuanya. Kamu tahu sekarang, Endo, apa yang terjadi selanjutnya, itu tergantung padamu. Kamu bisa memilih untuk kembali ke kehidupanmu, atau kamu bisa jadi bagian dari ini. Tapi, jangan coba-coba meragukan keputusan yang sudah dibuat. Mbah Darto meninggalkan Sinta berdiri di sana, sendirian, dengan pertanyaan yang semakin menggantung. Mbah Darto berkata bahwa semuanya tergantung pada pilihan Sinta. Tapi apa yang bisa ia pilih setelah mengetahui semua ini? Apakah ia masih bisa melarikan diri, atau sudah terlambat? Sinta tidak bisa duduk diam. Meskipun matahari telah terbenam, malam itu terasa begitu panjang. Pikiran Sinta berkecamuk, mengingat percakapan dengan Mbah Darto yang terus menghantui. Ia merasa seperti berada di tengah kebingungannya sendiri, terjebak antara rasa takut yang mencekam dan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, Sinta mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Warga kampung yang dulunya tampak biasa-biasa saja, kini tampak seperti orang-orang yang berbeda, lebih hidup, lebih ceria, bahkan tampak lebih makmur.
Setiap kali Sinta berpapasan dengan mereka, ada rasa cemas yang menyelip di hati. Semua tampak baik-baik saja, tetapi semuanya terasa begitu mencurigakan. Apakah mereka benar-benar bahagia dengan cara yang mereka pilih? Apa yang harus ia lakukan dengan informasi ini? Tapi yang membuat Sinta semakin gelisah adalah Burung. Ibu kos yang selama ini selalu tampak perhatian, mulai menunjukkan sikap yang tidak biasa. Di awal kedatangannya, Burung selalu ramah, menyambut Sinta dengan senyum hangat, namun akhir-akhir ini, wajah Burung tampak cemas, dan matanya selalu menyelidik setiap kali ia melihat Sinta. Seolah-olah, ada yang disembunyikan. Malam itu, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Burung. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam, merasa terperangkap dalam kegelapan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sinta ingin tahu apakah Burung tahu lebih banyak tentang ritual yang dijalankan di kampung ini, dan apakah ia terlibat. Ketika Burung keluar ke halaman untuk menjemur pakaian, Sinta menyusulnya dengan hati-hati. "Bu, ada yang perlu aku bicarakan," katanya, suara hampir bergetar. Burung menoleh dan tersenyum, meski senyum itu tampak dipaksakan. "Ada apa, Enduk?" Sinta menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku sudah tahu, Bu, tentang Mbah Darto. Tentang apa yang terjadi di kampung ini. Apa yang mereka lakukan dengan kurban kambing dan pengorbanan itu." Mata Burung terbelalak sejenak, sebelum akhirnya ia menundukkan kepala. "Jangan melibatkan dirimu, Sinta," kata Burung pelan. "Ini sudah jalan yang harus dilalui. Kamu lebih baik berhenti mencari tahu, sebelum semuanya terlambat." Sinta merasa hatinya semakin berat. "Tapi, Bu, ini bukan hanya soal kambing atau kurban. Ada nyawa yang hilang, dan orang-orang yang terlibat dalam semua ini, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bayar. Kamu juga tahu, kan?" Burung terdiam beberapa detik, kemudian dengan suara pelan, berkata, "Aku tahu, Enduk. Tapi kadang, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus membayar harga yang tidak bisa ditawar. Semua yang ada di sini sudah terikat dengan janji-janji lama yang tidak bisa dilanggar." Sinta menatap Burung tajam. "Jadi, kamu juga terlibat? Kamu juga melakukan ini?" tanyanya dengan emosi yang sulit disembunyikan. Burung hanya menghela napas panjang, matanya kosong. "Aku tidak punya pilihan, Sinta. Semuanya sudah ditentukan sejak dulu. Mereka yang datang ke sini, mereka semua tahu apa yang harus dibayar. Kamu ingin tahu lebih banyak? Kamu sudah tahu apa yang harus kamu bayar." Sinta merasa ada beban besar di dadanya. Semua yang ia dengar seolah semakin mengikatnya dalam lingkaran tak kasat mata ini. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus tahu lebih banyak, harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. "Kalau itu yang harus aku bayar, aku akan melawan," kata Sinta, matanya memanas. "Aku tidak akan tinggal diam." Burung hanya menggelengkan kepala. "Kamu tidak mengerti, Enduk. Semua ini lebih besar dari yang kamu kira. Kamu tidak akan bisa melawan hal yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka." Namun, Sinta tidak mau menyerah. Ia merasa ada jalan untuk menghentikan ini semua. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Darto, tentang ritual itu, tentang cara untuk keluar dari lingkaran ini sebelum semuanya terlambat. Ia tahu, melawan bukanlah perkara mudah. Tetapi ia tak bisa hidup dengan rasa takut yang terus menggerogoti. Jika tak ada orang lain yang berani melawan, maka ia yang harus berdiri. Dengan langkah tegas, Sinta berbalik dan berjalan menuju pintu kos. Hatinya dipenuhi dengan tekad yang lebih kuat dari rasa takut yang mulai mendera. Ia harus melawan, tak peduli apa yang harus dipertaruhkan. Malam itu, Sinta merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Seluruh kampung terasa hening, seakan waktu terhenti. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Semua petunjuk yang ia dapatkan, percakapan dengan Mbah Darto, pengakuan Burung, semuanya mengarah pada satu hal, ritual yang sudah berlangsung lama, yang melibatkan pengorbanan darah dan nyawa manusia.
Sinta memutuskan untuk bertindak. Setelah berbicara dengan burung, yang malah memberinya peringatan, ia merasa tidak ada waktu lagi untuk ragu. Warga Karanguluh yang tampaknya bahagia dengan kekayaan mereka, bukanlah mereka yang bebas memilih, melainkan mereka yang terperangkap dalam kutukan yang tak bisa mereka hindari. Sinta tahu, jika ia tidak menghentikan ini sekarang, ia juga bisa terperangkap. Pukul 12 malam, Sinta kembali menuju kandang Mbah Darto. Ia menyelinap melalui jalan setapak yang gelap, dengan langkah hati-hati. Kandang itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gema suara kambing yang mengembik terdengar jauh lebih keras, seperti ada sesuatu yang mendesak di balik jerami dan kayu-kayu tua itu. Hatinya berdetak cepat. Ia tahu, malam ini adalah malam yang akan menentukan. Semakin dekat ia mendekati kandang, semakin ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Hawa di sekitarnya terasa dingin, dan angin malam yang biasanya sejuk, kini membawa bau busuk yang menusuk hidung. Saat sampai di depan kandang, Sinta tertegun. Pintu kandang terbuka sedikit, seakan menunggu kedatangannya. Suara-suara aneh terdengar dari dalam, bisikan yang hampir tak terdengar, berbaur dengan suara kambing yang meringik. Dengan penuh hati-hati, Sinta masuk, mencoba mengintip dari balik pintu. Di dalam, ada cahaya remang dari lampu minyak yang menyala, menari-nari di dinding kayu. Di tengah ruangan, Mbah Darto berdiri di dekat sumur tua yang sudah lama ia lihat. Di sekitarnya, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian serba hitam. Mereka duduk dengan wajah serius, seolah sedang menunggu sesuatu. Sinta bersembunyi di balik tumpukan jerami, matanya tidak bisa lepas dari pemandangan yang menakutkan di depannya. Mbah Darto mulai berbicara, namun suaranya terlalu pelan untuk didengar. Sinta mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangkap dalam ketakutan. Di sebelah sumur, terdapat tubuh seorang wanita muda yang tergeletak lemah, dengan mata yang terpejam. Tangannya diikat erat, dan darah segar masih mengalir dari lukanya. Sinta terperanjat. Itu adalah salah satu wanita yang hilang di kampung ini, dan sekarang, ia menyadari, mereka semua adalah bagian dari ritual yang telah lama berlangsung. Mbah Darto mulai memegang pisau besar, dan dengan suara lantang ia mulai mengucapkan kata-kata yang Sinta tidak bisa pahami. Suasana semakin mencekam, dan Sinta merasa udara di sekelilingnya semakin berat. Dalam ketakutannya, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Sinta berpaling dan melihat seorang laki-laki paruh baya muncul dari balik kegelapan. Itu adalah Pak Lurah Joyo. Wajahnya tampak tenang, namun di matanya, ada sesuatu yang menyeramkan. Sudah waktunya, Enduk, kata Pak Lurah dengan suara pelan namun penuh tekanan. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Semua ini bukan sekadar tentang kambing atau uang. Ini lebih dari itu. Sinta merasakan dadanya sesak. Ia sudah terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Malam ini, ia tahu, ia harus membuat pilihan, melawan atau menjadi bagian dari dunia yang sudah terlalu jauh terjerat dalam kutukan ini. Pak Lurah mendekat, dan langkahnya terasa semakin dekat. Sinta tahu, kini tidak ada jalan mundur. Sinta berdiri di sana, terjebak antara dua pilihan yang mengerikan. Pak Lurah Joyo berdiri di hadapannya, wajahnya tidak lagi tampak seperti seorang pemimpin desa yang bijak, melainkan seperti sosok yang penuh dengan rahasia gelap. Sinta bisa merasakan hawa dingin yang semakin pekat, dan jantungnya berdegup kencang. Sudah terlalu jauh, Sinta, suara Pak Lurah terdengar datar, namun penuh ancaman. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Tidak ada lagi jalan keluar. Sinta menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Ia harus melawan, apapun yang terjadi. Ia tidak bisa membiarkan ritual mengerikan ini terus berlangsung. Kenapa? Kenapa harus ada pengorbanan manusia? Apa yang kalian dapatkan dari semua ini? Pak Lurah tersenyum tipis, ekspresinya berubah menjadi lebih menyeramkan. Apa yang kami dapatkan? Kehidupan yang lebih baik, kekayaan, keberuntungan. Semua itu ada harganya, Sinta.
Dan kami sudah memilih untuk membayar harga itu. Sinta merasa gelisah, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Aku tidak akan diam. Aku akan melawan kalian. Aku akan menghentikan semua ini, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh tekad. Mbah Darto yang berada di sisi sumur mendekat. Jangan sia-siakan dirimu, Enduk, ujarnya, suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang dingin. Semua ini sudah ditentukan. Kamu tidak akan bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari menuju sumur tua itu. Ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang bisa menghentikan ritual ini. Saat ia hampir mencapai sumur, tangan Pak Lurah menahannya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, katanya, suara rendah dan penuh amarah. Sinta berjuang, melepaskan dirinya dari cengkraman Pak Lurah. Aku tahu lebih banyak dari yang kalian kira, serunya. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong Pak Lurah ke samping dan melompat ke dekat sumur. Saat itulah, suara bisikan gelap terdengar mengerikan dari dalam kegelapan sumur, suara yang lebih kuat, lebih menggema. Sinta berdiri di depan sumur, tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Di sekelilingnya, kegelapan malam semakin menebal, seolah ingin menelan seluruh dunia. Namun ia tak punya pilihan lain. Ia harus menghentikan ritual ini. Jika tidak, ia akan menjadi bagian dari kejahatan yang menggerogoti kampung ini. Namun, saat tangannya hampir menyentuh tepi sumur, suara Pak Lurah kembali terdengar. Kamu tidak bisa mengubahnya, Sinta, katanya, langkahnya perlahan mendekat. Kamu tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah terlanjur berjalan. Sinta menoleh, mencoba untuk tetap tegar. Aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan. Ini harus berhenti sekarang, serunya, namun suaranya terdengar lebih rapuh daripada yang ia inginkan. Pak Lurah berhenti beberapa langkah darinya. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan ekspresi marah, melainkan senyum yang tipis dan penuh arti. Sinta, kamu sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar lagi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ujarnya, suara lembut namun penuh ancaman. Sinta terdiam sejenak. Tiba-tiba, semuanya terasa seperti jebakan yang sudah disiapkan untuknya. Ia ingat kata-kata burung, tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan dan keberuntungan. Apa yang terjadi pada orang-orang yang terperangkap dalam ritual ini, ternyata tak jauh berbeda. Sinta menatap sumur yang mengerikan itu. Ia tahu, ini bukan akhir yang ia inginkan. Namun dalam kepanikan dan ketakutannya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, yang menuntunnya untuk memilih, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Namun, ketika ia menoleh untuk mencari jalan keluar, Pak Lurah sudah berdiri di belakangnya. Semua ini bisa selesai, Sinta. Cukup ikuti kami. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sinta merasa dirinya semakin terpojok. Pilihannya semakin sempit, dan ia hanya bisa menelan kenyataan bahwa semua yang terjadi mungkin sudah diputuskan jauh sebelumnya, dan ia hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Sinta memandang Pak Lurah yang berdiri di belakangnya dengan wajah penuh ketenangan. Ia merasa terpojok, seolah seluruh dunia bersatu untuk menghalangi langkahnya. Semua yang ia dengar, semua yang ia lihat, seolah menjebaknya dalam pilihan yang tak bisa ia menangkan. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Pak Lurah melangkah mendekat, langkahnya terseok-seok, seperti ada sesuatu yang mengganggu. Sinta bisa melihat wajahnya yang tiba-tiba tampak pucat. Dan saat ia berbalik untuk melihat ke arah Mbah Darto, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Mbah Darto, sang penjaga ritual, pemimpin yang selama ini memegang kendali, tiba-tiba terjatuh. Wajahnya berubah menjadi pucat, tubuhnya menggigil hebat. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara tercekat. Sinta tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua ini tidak sesuai dengan yang ia perkirakan. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka tampak begitu panik? Dan saat itulah, sebuah suara menggelegar dari dalam sumur.
Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang begitu dalam dan menggema, seolah berasal dari alam yang jauh lebih gelap. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan kami? Suara itu menggema di sekeliling mereka. Pak Lurah, yang tadinya tampak yakin dengan segalanya, kini tampak sangat ketakutan. Wajahnya berubah pucat pasi, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Ini bukan yang seharusnya, bisiknya, tampaknya lebih kepada dirinya sendiri. Sinta, yang merasa bingung, akhirnya menyadari kenyataan yang lebih mengerikan. Ternyata, mereka semua, Mbah Darto, Pak Lurah, bahkan Burum, adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak mengendalikan ritual itu. Mereka hanyalah bagian dari permainan yang jauh lebih gelap. Sumur tua itu bukan hanya tempat untuk pengorbanan. Itu adalah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain, yang selama ini mereka coba kendalikan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan sekarang, pintu itu terbuka. Mbah Darto yang sudah lama berusaha menguasai kekuatan itu, kini justru menjadi korban. Pak Lurah, yang selama ini tampak memimpin, ternyata tidak lebih dari pion dalam permainan ini. Dan Burum, yang Sinta anggap sebagai pelindungnya, ternyata sudah lama terjebak dalam cengkeraman kekuatan yang tak bisa ia lawan. Sumur itu mengeluarkan suara yang semakin keras, semakin menakutkan. Dan di tengah kepanikan yang memuncak, Sinta tahu satu hal, ia bukan lagi sekadar saksi, tetapi bagian dari kekuatan yang akan datang. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Sinta merasakan tangan yang memegang erat tangannya. Tangan itu bukan milik siapapun yang ada di situ. Tangan itu milik seseorang yang sudah lama hilang, dan kini semuanya terlambat. Tamat.